Kasus pembunuhan yang dilakukan NF 15 tahun terhadap bocah 5 tahun dikaitkan dengan dugaan pelaku adalah seorang psikopat. Namun seorang psikolog menduga bahwa gadis SMP tersebut diduga berpotensi mengidap sosiopat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan pelaku yang mengaku puas dan tak merasa bersalah setelah menghabisi nyawa teman mainnya tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, seorang psikolog bernama Melissa Grace menyoroti perasaan pelaku yang tak merasa bersalah setelah melakukan pembunuhan. Melissa Grace mengungkapkan perasaan tak bersalah itu merupakan ciri utama seseorang yang mengidap kehendak disorder. Kehendak disorder adalah pola perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang yang tak sesuai dengan nilai kebenaran yang tumbuh di masyarakat. Apabila dibiarkan, Melissa Grace mengatakan perilaku tersebut akan memicu sang anak mengidap sosiopat di usia dewasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Proper. So, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu berita yang viral, pembunuhan sadis yang dilakukan oleh remaja kepada bocah 5 tahun. So, sementara ya ada psikolog yang mengatakan bahwa si remaja ini sebenarnya dia bukan psikopat tapi sosiopat. So, apa sih perbedaan antara psikopat dan sosiopat? Ya, kita akan bahas di video kali ini. So, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. So, keep watching these videos. Oke, perbedaan sosiopat dan psikopat. Jadi sosiopat adalah suatu kondisi gangguan kepribadian yang mengacu pada perilaku dan pola antisosial. Seorang sosiopat memiliki pola perilaku yang eksploratif, penuh tipu muslihat, mengabaikan hukum, melanggar hak orang lain, serta kasar tanpa motif yang jelas atau logis, serta semua tindakannya dan pemikirannya itu tidak bisa diprediksi. Jadi itu sosiopat. Sedangkan ciri-ciri dari sosiopat itu yaitu tidak peduli akan hak orang lain, norma sosial, atau aturan hukum, tidak merasakan penyesalan, malu, dan merasa bersalah, cenderung merasa gugup, mudah terganggu, dan tersulut emosi. Kesulitan bertahan dalam suatu pekerjaan atau suatu tempat dalam jangka waktu yang panjang. Kesulitan untuk membuat perencanaan dalam hidup, tidak memedulikan orang lain, tidak merasa bertanggung jawab, kesulitan untuk merasakan empati dan kasih sayang, impulsif, atau sulit mengendalikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Makanya si pelaku itu dia bilang bahwa dia nggak menyesal sudah melakukan pembunuhan sadis kepada korban 5 tahun itu, si bocah. Nah, sedangkan psikopat itu adalah suatu gangguan jiwa atau sakit jiwa, namun psikopat itu berbeda dengan gila. Gila merupakan kondisi di mana seorang tidak sadar atas apa yang ia lakukan, sementara seorang psikopat sadar dengan setiap tindakannya. Ya, karena dia mengalami gangguan otak sejak lahir. Ciri-ciri psikopat itu biasanya mempesona dan pintar berbicara, sombong dan memiliki arogansi tinggi, senang akan perilaku antisosial yang membahayakan, tak tahan rasa bosan, suka berbohong. Ya, masih ingat kasusnya Rian Jombang yang pelaku pembunuhan atas 11 korban mutilasi? Mirip-mirip ini kesan yang ditampilkan psikopat itu ya seperti si Rian itu. Psikopat umumnya muncul dengan ciri-ciri yang menawan, senang bersosialisasi, peduli dan ramah pada orang lain. Mereka nampak logis, masuk akal, memiliki tujuan yang dipikirkan dengan matang, dapat memberikan penjelasan secara akurat, dan memberikan tanggapan yang sesuai bahwa konsekuensi bagi para antisosial dan pelanggar hukum. Jadi mereka tahu kalau melanggar hukum itu ada konsekuensinya, tapi ya mereka tetap melanggar gitu. Psikopat mampu menilai diri sendiri dan akan dengan terbuka mengoreksi kesalahan mereka di masa lalu. Psikopat tidak menunjukkan gejala-gejala umum perilaku neurotik, termasuk kegelisahan, kecemasan, histeria, perubahan suasana hati, atau kelelahan dan sakit kepala yang mereka rasakan.
Terus psikopat pada situasi tertentu ya, ketika ada orang yang kesal atau jengkel gitu, psikopat tuh malah senang gitu. Mereka nggak ada rasa takut gitu, mereka malah suka lihat orang berantem gitu atau melihat orang yang tersakiti gitu. Oke, itu dia tadi perbedaan antara sosiopat dan psikopat ya. Adalah gangguan jiwa yang sebenarnya sudah dialami oleh seseorang dari lahir itu karena kecacatan otaknya. Sedangkan sosiopat itu bisa ditimbulkan karena ada kejadian-kejadian di masa lalu seperti ya trauma dan lain-lain sebagainya. Garis besar perbedaan antara psikopat dan sosiopat, si psikopat ini sebenarnya karena kelainan otak, jadi dia udah tidak bisa mengontrol emosinya. Untuk kemampuan mengontrol emosinya itu tidak ada. Beda dengan sosiopat. Kalau sosiopat dia bisa mengontrol emosinya, namun hanya minim, hanya sedikit. Kebanyakan kasus yang kita temuin itu adalah orang yang mengalami psikopat atau sosiopat, mereka itu pada cerdas-cerdas, ya kan? Pada pintar. Kok bisa kayak gitu ya? Oke, jadi sudah tahu ya apa perbedaannya psikopat dan sosiopat. Sekian untuk video kali ini. So, di next video saya akan bahas mengenai bagaimana caranya menimbulkan empati anak agar tidak menjadi psikopat atau sosiopat. So, sampai jumpa di next videos. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.